Shalom, persekutuan kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada malam hari ini untuk kita menyambut ibadah bersama dengan PKB Tuhan. Untuk itu mari kita berdiri, kita nyanyikan Mars Pelkat PKB, persekutuan kaum Bapa seluruh GBB dan apa yang seterusnya. Dipersilakan duduk, kita jeda sejenak. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya, meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita berdiri menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 14 ayat 1, menyanyikan kasih setia Tuhan dan apa yang seterusnya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur dan tajam Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan banyak terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anggota persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini. Di mana kami sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah PKB. Oleh karena Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai dengan selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Bapak-bapak yang kasih, mari kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 4 ayat 2, 7 dan 9 secara berbelasan. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Banyak orang berkata,
siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Silakan duduk. Dan sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita nyanyi dari PKJ 198 ayat 3, di hatiku ya Yesus, dan apa seterusnya. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Hatiku, ya di hatiku, bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita yang menjadi dasar renungan pada malam hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 10 sampai 19a. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan sampai pada malam hari ini bersama dengan persekutuan kaum Bapa Jemaat Erena. Kami beribadah padamu dan tengahnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu memberkati kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan beriman kami. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdiri. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 19a yang menyatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, Bapak-bapak dipersilakan duduk. Persekutuan kaum Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagian bacaan Alkitab tadi adalah bagian yang tak terpisahkan dari perikop yang berjudul Saulus bertobat. Kalau kita baca ayat 1 sampai 9, menggambarkan atau mengisahkan bagaimana perjumpaan Saulus dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik. Dan bacaan kita tadi mengisahkan seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias, yang diutus Tuhan untuk mencari dan membaptis Saulus. Dan perlu kita ketahui Bapak bahwa Ananias yang kita baca ini berbeda dengan Ananias di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang berjudul Ananias dan Safira. Itu yang perlu kita pahami dulu. Dan pertanyaannya, siapa tokoh Ananias yang di dalam bacaan kita tadi? Ananias adalah seorang murid Tuhan, dan dia adalah seorang yang saleh menurut hukum Taurat, dan dia terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di Damsyik. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Dalam satu ketika pada saat itu Tuhan Yesus berbicara kepada Ananias melalui suatu penglihatan. Dalam penglihatan itu Tuhan Yesus menyuruh Ananias pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus untuk mencari seorang yang bernama Saulus yang ketika itu menumpang di rumah Yudas. Dan saat ini dia sedang berdoa. Dan Tuhan menjelaskan kepada Ananias bahwa ketika Saulus berdoa, Tuhan juga memberikan kepada Saulus suatu penglihatan bahwa dia nanti akan bertemu dengan orang yang bernama Ananias yang akan menumpangkan tangannya dan menyembuhkannya sehingga dia bisa melihat lagi. Bapak-bapak yang terkasih, ketika pada saat itu Saulus sedang gencar-gencarnya menganiaya pengikut Kristus, dimulai dengan terbunuhnya Stefanus. Semenjak itu pengikut-pengikut Tuhan pada lari tersebar kemana-mana karena mereka pasti ketakutan. Sehingga ketika Tuhan Yesus meminta Ananias untuk melayani Saulus, sebenarnya dia merasa dalam tanda kutip keberatan
bahkan mungkin menolak secara halus. Kita bisa melihat itu pada ayat 13 dan 14. Ananias berkata, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya. Dan ayat 14 mengatakan dia datang ke Damsyik itu dengan suatu kuasa penuh dari para imam untuk menangkap pengikut-pengikut Tuhan. Jadi sebenarnya Ananias sangat tahu betul bahwa pengikut Tuhan sedang dikejar-kejar untuk dianiaya. Dan Saulus adalah otaknya pada saat itu. Sekarang dia sudah mendapat suatu kuasa, surat kuasa penuh untuk menangkap pengikut Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, mengapa dia keberatan ataupun menolak? Pertama mungkin dia juga merasa khawatir. Jangan-jangan saya juga nanti akan ditangkap. Yang kedua mungkin dia merasa marah dan benci pada saat itu kepada Saulus. Karena apa yang telah dilakukannya. Dan yang menarik di sini adalah Ananias ketika dia komplain itu, justru Tuhan berkata kepada Ananias, kita bisa baca di ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Ini menarik di sini. Dan pada ayat 16 dikatakan bahwa ada banyak penderitaan yang akan dia tanggung ketika dia memberitakan firman Tuhan. Artinya bahwa Saulus, orang yang dipilih Tuhan, hidupnya tidak akan tenang-tenang saja, tidak enak-enak saja, tapi dia akan mengalami banyak tantangan. Dia akan mengalami banyak penderitaan ketika memberitakan firman Tuhan. Nah, hal inilah yang meneguhkan hati Ananias pada saat itu. Sehingga singkat cerita bahwa Ananias mengikuti perintah Tuhan dan pergi mencari dan mendoakan dan membaptis Saulus. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pelajari dan kita renungkan bersama. Yang pertama, ketika firman Tuhan datang kepada Ananias dan mendoakan Saulus, dalam ayat 17 ada satu pernyataan yang penting yang diucapkan Ananias. Dia katakan, Saulus saudaraku. Ini suatu ucapan yang tentu bukan ucapan yang basa-basi. Kenapa? Karena dia mengucapkannya pada saat dia menumpangkan tangannya. Dia berdoa dan membaptis Saulus. Dia mampu mengatakan ini karena dia tahu betul bahwa Tuhan sudah mengampuninya. Dan dia akan menjadi alat Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Dan kalau sudah Tuhan mengampuni, tidak ada alasan bagi Ananias untuk membenci Saulus. Jadi sebutan Saulus saudaraku adalah suatu cerminan dari ketulusan hati dari seorang Ananias yang telah memaafkan Saulus. Nah, Bapak yang terkasih, sikap inilah yang menjadi suatu teladan bagi kita semua. Sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal kedua yang dapat kita renungkan bahwa Ananias bukanlah orang yang besar, tidak mempunyai nama besar pada saat itu. Namun tindakannya menggambarkan suatu ketaatan yang besar dan kesediaannya terlibat di dalam misi Allah. Dengan terlibat di dalam misi Allah, Ananias mengantar seorang tokoh Rasul Paulus yang kita kenal menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Dan ini terbukti bahwa hampir setengah dari Alkitab Perjanjian Baru adalah tulisan dari Rasul Paulus. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita, Bapak-bapak? Ketika kita dipilih Tuhan menjadi pengikut Kristus, sama seperti dengan ketika Tuhan memilih Saulus, maka sebenarnya ada satu tugas utama yang harus kita lakukan, yaitu melakukan misi Allah. Dan misi Allah itu tidak akan pernah berubah. Biarpun dunia ini bergoncang, dunia ini selalu berubah setiap detik, setiap menit. Apa itu misi Allah? Misi Allah adalah memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Bagaimana caranya? Tentu kita tidak harus berteriak-teriak seperti Yohanes Pembaptis, tapi kabar baik itu harus dimulai dari diri kita sendiri, melalui tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, di dalam keberadaan kita, sesuai dengan profesi masing-masing kita. Apakah kita seorang guru, pegawai, apapun profesi kita, di dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan kita, dan dalam kesaksian kita di tengah-tengah masyarakat. Karena itu melalui kisah ini, mari melalui diri kita, surat Kristus dapat dibaca, dapat dikenal oleh semua orang. Dan harus kita pahami juga bahwa kita akan menghadapi banyak pergumulan, bahkan penderitaan karena nama Kristus. Hal ketiga yang dapat kita renungkan bahwa ketika kita diutus untuk melayani seseorang mungkin kita mendapatkan suatu info tentang orang ini, info negatif. Kita berpikir dengan pikiran kita dan mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin orang ini akan bertobat. Tetapi mungkin kita lupa bahwa ketika Tuhan sudah memilih, maka tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Untuk itu, Bapak-bapak, kita jangan melihat orang hanya dari sisi luarnya saja. Atau kalau saya mau pakai istilah kerennya bahwa dikatakan don't judge the book by the cover. Artinya kita jangan melihat suatu buku hanya melihat kulitnya saja, melihat covernya. Bapak-bapak yang terkasih, hari ini kita melihat dua orang yang sebetulnya keras. Orang ini dilembutkan oleh Tuhan. Tuhan mengubah karakter dua orang ini. Saulus dari seorang yang membenci Injil menjadi seorang yang
pemberita Injil. Ananias tadi seorang yang menolak perintah Tuhan, tetapi menjadi orang yang bersaksi akan kuasa Allah. Jadi Bapak-bapak sekalian, soal bertobat atau tidak, itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Tugas kita hanya melakukan perintah Tuhan. Dan oleh karena itu, kita jangan pernah merasa atau meremehkan kuasa Tuhan untuk mengubah hati, pikiran, bahkan mengubah karakter seseorang. Bapak-bapak yang terkasih, melalui perenungan ini kita semua diingatkan bahwa di dalam kehidupan ini kita akan bertemu dengan banyak orang. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti hati kita, atau mungkin ada orang yang juga tidak suka dengan keberadaan kita. Dan tuntutan Tuhan terhadap kita adalah kita harus bisa memaafkan mereka. Bahkan mungkin jika mereka berada dalam suatu persoalan hidup yang berat, dalam satu pergumulan, kita harus bisa membantu mereka. Paling tidak kita mendoakan mereka. Saulus pada saat itu berada pada satu titik yang paling rendah. Dan dia membutuhkan orang yang bisa memberikan dukungan pada saat itu. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang terkasih, apapun profesi kita, sekecil apapun peran kita dalam satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain, saling tolong-menolong, saling mendoakan, sehingga hidup ini akan terasa indah karena kita saling berbagi. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari PKJ 255, Firman Tuhan yang kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat bersekutu di dalam ibadah persekutuan kaum Bapa Jemaat GPIB RN. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan
yang selalu menyertai dan menuntun kami dalam setiap kehidupan beriman kami. Bapa kami dalam surga, bersama dengan persekutuan kaum bapa yang beribadah pada malam hari ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan, usaha, dan aktivitas serta pelayanan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami bersama dengan istri dan anak-anak kami. Tuhan memberkati juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan juga memberkati mereka dalam pergaulan mereka sehari-hari ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk jemaat GPIB Arena di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Tuhan memberkati para pendeta yang ada, penatua, diaken, pelkat dari ke-6 pelkat, khususnya pengurus pelkat PKB. Tuhan memberkati dari tingkat jemaat maupun di tingkat sektor. Seluruh program kerja dan anggaran GPIB Jemaat Arena yang telah disahkan kiranya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh perangkat pelayanan pemerintah dari Presiden sampai tingkat yang paling rendah di RT RW sekalian ya Tuhan, yang saat ini bekerja keras untuk melakukan program vaksinasi bagi seluruh rakyat ya Tuhan, sehingga dengan vaksinasi ini diharapkan virus corona ini akan dapat berlalu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persekutuan kami Bapa yang Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan untuk kemuliaannya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian dari PKJ 149 ayat 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan dan apa yang seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mari berdiri
Untuk kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dalam doa syukur kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan banyak terima kasih karena kesempatan pada malam hari ini yang begitu indah bagi kami persekutuan kaum Bapa, di mana kami telah diberikan kesempatan untuk memberi sedikit dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat yakin kekecilan dan kekurangan kami itu Tuhan akan perlengkapi lebih banyak lagi, Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan berkat itu. Kami berserah. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengutusan. Untuk itu, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Kita kidungkan PKJ 179, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, diriku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, jangan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai persekutuan kaum Bapa Jemaat Erena dan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.